Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa duduk, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa memegang apapun yang kita inginkan, dan kita bisa menggapai apapun yang kita inginkan. Itu semua karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja nih kawan-kawan ikhwan wal akhwat fillah, apabila Allah menghargai atau memberi harga kepada kita, yakni oksigen yang kita hirup itu berbayar, atau kita membayarnya setiap detik, setiap menit, setiap jam kita harus membayar udara yang seharusnya gratis. Dan makanya itu kita alhamdulillahirabbil alamin, kalimat yang sangat simpel yang harus kita ucapkan sebagai rasa syukur kita karena kita telah diberikan nikmat yang begitu baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi yang mana telah memberikan kita atau membawa kita dari zamannya jahiliyah, dari zamannya kegelapan yang tidak ada apapun, hingga sekarang zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Bila kita membahas bulan suci Ramadan, sudah pasti adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh kebanyakan umat muslim di segala penjuru. Namun ada satu poin yang perlu kita telusuri, atau yang perlu kita himbau, atau yang perlu kita sadari, bahwa di era globalisasi sekarang atau di zaman sekarang ini banyak sekali pemuda, mohon maaf, yang terjebak di dalam kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Moga-moga kita semua dijauhkan dari segala apapun yang menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, yakni tentang pemuda yang terlambat berangkat ke masjid. Dulu ketika Rasulullah SAW sedang berjamaah bersama para sahabat, lalu ada seorang pemuda yang datang dengan nafas terengah-engah, ingin sekali ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah dan Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada para jamaah, siapakah orang yang tadi mengucapkan sesuatu kepada saya saat sholat? Lalu pemuda itu menjawab, aku ya Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar baik kepada dia, yakni ia melihat 12 malaikat berebutan untuk menyampaikan kata-kata dari pemuda ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya di zaman dulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jiwa atau semangat untuk bisa terus menggapai ridhonya Allah sangat membara, dan sangat membara sekali, wahai saudara-saudaraku ikhwan wal akhwat fillah. Akan tetapi yang kita miriskan adalah kebanyakan dari kita kalah dari yang namanya handphone, yakni bahkan kita semua telah dikalahkan oleh handphone ini. Salah satu contohnya adalah ketika kita sholat, kita malah mengabaikannya. Ketika para pemuda di zaman sekarang, beberapa dari bagian mereka, tidak semuanya, akan tetapi kebanyakan yang saya temukan di era sekarang, pemuda-pemuda kalah dengan yang namanya handphone, yang mana handphone ini bisa menjadi salah satu ladang ibadah bagi kita bila kita dapat memanfaatkannya, tapi bisa juga menjadi ladang dosa ketika kita tidak bisa memanfaatkannya. Maka dari itu
kita semua sebagai orang tua maupun sebagai kaum muda, ikhwan wal akhwat fillah, sebaiknya kita harus lebih menghimbau untuk para orang tua, menghimbau kepada anak-anak kita yang remaja terkhususnya, apalagi masih anak kecil, karena anak kecil adalah masa muda. Mereka masih menggunakan masa muda mereka untuk mencari jati diri mereka, ingin menjadi seperti apa mereka. Maka dari itu kita harus semangati mereka dengan jiwa-jiwa berkobar untuk meneruskan semangat-semangat Rasulullah di zaman dahulu, agar terus mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah putus asa. Dan jangan sampai kita terkalahkan oleh yang namanya setan miring, atau bisa disebut dengan handphone. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bisa didapatkan kebermanfaatan bagi kita semua, dan moga-moga kita semua bisa dijauhkan atau terjauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang menyesatkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Syukran, terima kasih semuanya atas perhatian yang telah kalian berikan. Moga-moga kita semua dapat dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.